Bayangkan bangunan dan melihat jembatan baru yang besar, atau gedung pencakar langit yang menjulang tinggi tepat di depan mata kalian, seolah-olah muncul dalam semalam. Ini jelas tampak seperti mimpi, namun ini adalah kenyataan yang terjadi setiap saat di China, di mana industri konstruksi mengalami kemajuan pesat. Kecepatan dan skala yang tidak dapat tertandingi oleh banyak negara lain. Berkat penerapan teknologi konstruksi canggih, dan mesin-mesin raksasa, proyek-proyek monumental diselesaikan dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam video ini, kita akan melihat mesin konstruksi China dengan ukuran dan kapasitasnya yang sangat besar, seperti mesin bor terowongan, mesin instalasi jembatan raksasa, dan sistem transportasi material otomatis. Hal ini tidak hanya mempercepat kecepatan konstruksi, tetapi juga memastikan akurasi dan keselamatan tinggi, yang memenuhi standar ketat dalam proyek konstruksi. Mesin-mesin raksasa ini bukan sekedar peralatan, akan tetapi juga sebagai simbol kreativitas, kekuatan, dan tekad yang luar biasa untuk mendorong pembangunan ke masa depan yang menantang batas-batas imajinasi manusia. Namun sebelum lanjut, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Pabrikan manufaktur China telah meluncurkan kapal keruk super yang mampu membentuk kembali garis pantai China dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kapal besar ini bernama Tian yang berukuran panjang 140 meter, dan lebar 27,8 meter, memiliki kapasitas pengerukan hingga 6.000 meter kubik, dan mampu mengeruk di kedalaman hingga 35 meter. Kemampuan luar biasa kapal ini memungkinkan mengisi kolam renang ukuran Olimpiade, hanya dalam 20 menit. Fungsi utama mesin ini adalah untuk mengekstraksi lumpur, pasir, dan batu dari dasar laut dan memompanya melalui sistem pipa, untuk memperluas lahan memfasilitasi proyek konstruksi skala besar di Laut China Selatan, dan di sepanjang garis pantai China, dengan biaya konstruksi hingga 170 juta dolar. Kapal ini diluncurkan pada tahun 2017, dan telah dijuluki pembuat pulau ajaib, karena kemampuannya mengubah laut menjadi daratan. Namun mesin canggih seperti TN menimbulkan banyak pertanyaan mengenai dampak lingkungan, dan masalah geopolitik yang kompleks. Mesin baru tersebut telah memicu kekhawatiran yang signifikan terhadap lingkungan laut dan resiko ekologi. Selain itu, China juga membuat mesin konstruksi raksasa yang diberi nama SLJ-932, yang diberi julukan monster besi. Mesin ini berbobot 580 ton yang memiliki panjang 91 meter, dan dilengkapi dengan 64 roda yang memungkinkan mesin dapat berputar 90 derajat. Fleksibilitas ini memungkinkannya memasang bagian jembatan baru hanya dalam 24 menit, memungkinkan China untuk membangun jembatan dalam sekejap yang melampaui kecepatan dari negara lain. Dengan kapasitas untuk memasang hingga 739 bentang jembatan selama masa pakainya. SLJ-932 telah menjadi alat penting dalam proyek infrastruktur penting, seperti inisiatif Belt and Road China. Selain kecepatannya, presisi mesin ini meningkatkan kualitas dan keamanan dalam pembangunan jembatan, mengurangi kebutuhan akan perancah dan meminimalkan kesalahan manusia. Selain itu, China juga memiliki mesin raksasa pembuat jembatan dengan bobot hampir 1000 ton, yang digunakan untuk membangun jembatan kereta api berkecepatan tinggi, yang melintasi laut pertama di negara ini. Mesin ini memiliki panjang 116 meter, dan terdiri dari lebih 15.000 suku cadang yang rumit, dilengkapi dengan kecerdasan buatan untuk memenuhi kondisi lingkungan yang keras. Dirancang untuk beroperasi di wilayah pesisir, mesin raksasa ini dapat bertahan dalam cuaca badai sekalipun, memastikan kemajuan konstruksi tanpa gangguan, bahkan dalam kondisi cuaca buruk. Penerapan dan pengembangan mesin-mesin canggih ini menunjukkan kemajuan luar biasa China dalam konstruksi. Mesin-mesin ini telah membawa industri konstruksi China ke tingkat yang baru, melambangkan kekuatan teknologi negara, kecerdasan dan pembangunan yang ambisius.
Saat ini, mari kita alihkan fokus dari mesin pembuatan jembatan ke bidang konstruksi bawah tanah dengan mesin pembuat terowongan CRT, sebuah mesin kolosal dengan diameter hingga 15 meter, menjadikannya salah satu mesin terowongan terbesar di dunia. Tidak hanya memiliki ukuran yang besar, tetapi mesin CRT juga memiliki kapasitas terpasang hingga 9 dan 755 kW, dan torsi terukur sebesar 42.784 Nm. Mesin ini dapat menggali terowongan sekaligus memasang dinding terowongan secara bersamaan, dengan kecepatan maksimum 50 mm per menit. Mesin CRC dan mesin serupa telah meningkatkan peran penting dalam mengembangkan infrastruktur China, terutama di medan terjal. Mesin ini memfasilitasi pembangunan jaringan transportasi bawah tanah yang luas, termasuk sistem kereta bawah tanah di kota-kota besar. Berkat kemampuannya menggali dan membangun jalur bawah tanah dengan cepat dan efisien, mesin ini tidak hanya meningkatkan transportasi, tetapi juga membuka peluang baru untuk perencanaan dan pengembangan kota modern. Tidak hanya itu, China juga memiliki mesin yang bernama Banan atau Bonat dalam jumlah besar, mesin dengan tinggi lebih dari 40 meter, dan berat hampir 2000 ton, yang dirancang khusus untuk membangun gedung-gedung tinggi. Mesin ini memainkan peran penting dalam pembangunan perkotaan China. Banan bukan hanya mesin besar, tetapi juga sebagai keajaiban teknologi dengan banyak inovasi inovatif, yang tim pengembangannya telah memperoleh 8 paten dan menerbitkan 5 studi teknis, yang menyoroti inovasi dalam konstruksi super besar. Mesin-mesin seperti ini menjadi pionir dalam perluasan perkotaan secara vertikal, terutama ketika kota-kota menghadapi tekanan populasi yang terus meningkat, dan ketersediaan lahan yang terbatas. Kemampuan Banan untuk membangun gedung-gedung tinggi dengan cepat dan efisien, mendorong tren konstruksi gedung pencakar langit di kota-kota besar di China. Terlebih lagi mesin ini meningkatkan keselamatan dan efisiensi dalam konstruksi, mengurangi resiko kecelakaan bagi pekerja, dan memperpendek waktu pekerjaan proyek. Kemudian ada juga mesin raksasa yang tidak kalah luar biasa, yaitu kren perayap raksasa yang dinamai mesin XCMG 4000, ini adalah salah satu kren perayap terbesar di dunia, yang mampu mengangkat hingga 4000 ton material, suatu angka yang tampaknya tidak terbayangkan beberapa tahun yang lalu. Untuk mengembangkan kekuatan mesin ini, bayangkan mesin ini mampu mengangkat beban gabungan rata-rata 4000 mobil secara bersamaan. Ini bukan hanya prestasi yang luar biasa, tetapi juga membuka peluang yang signifikan terobosan dalam konstruksi. Dengan kemampuan pengangkatannya yang luar biasa, hal ini memungkinkan pengangkutan dan perakitan komponen prefabrikasi berukuran besar, secara signifikan mengurangi waktu konstruksi. Meskipun ukurannya yang besar, mesin kren ini juga dapat memposisikan beban dengan akurasi tingkat lanjut, sehingga sangat berharga untuk proyek yang membutuhkan presisi tinggi, seperti konstruksi pembangkit listrik tenaga nuklir atau instalasi turbin angin. Penggunaan kren ini telah membawa perubahan besar dalam industri konstruksi. Guna berkembang biak, para pemburu atau peternak harus masuk jauh ke dalam hutan. Tikus bambu sangat cerdas, jika mereka mendeteksi jebakan, mereka dapat menghindarinya sepenuhnya. Masyarakat juga menggunakan metode berburu tradisional seperti menggali lubang untuk menangkap tikus bambu, saat mereka bergerak melalui daerah bambu yang lebat. Liang tikus bambu dapat digali sedalam 2 meter, bahkan sampai kedalaman 3 meter. Setelah menangkap tikus bambu yang gemuk dan sehat, untuk membiakkan, peternak melepaskan mereka ke dalam kandang tertutup.
Setiap keluarga tikus bambu ditempatkan di kandang masing-masing yang cukup luas, sehingga mereka bisa bergerak dengan mudah dan nyaman. Kandang biasanya terbuat dari sangkar besi dan ubin keramik, dengan jaring logam berlapis plastik untuk mencegah kemungkinan tikus melarikan diri. Tikus bambu memiliki siklus estrus yang pendek yang berulang beberapa kali sepanjang tahun. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan banyak anak dalam 1 tahun. Setiap kelahiran tikus bambu betina dapat menghasilkan 2 hingga 6 anak. Anak tikus bambu yang mencapai kematangan dan siap dipisahkan hanya dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Untuk merawat tikus bambu muda, para peternak biasanya menggiling bambu menjadi bubuk halus dan mencampurnya dengan bubuk sereal dan tanaman lainnya. Campuran ini kemudian dibagi dan ditempatkan di setiap kandang untuk pakan tikus bambu. Dari usia 4-8 minggu, tikus bambu muda mulai tumbuh gigi dan dapat mulai mengunyah makanan lunak. Menyediakan rumput segar dan daun bambu muda membantu tikus bambu terbiasa dengan makanan padat sekaligus menyediakan sumber serat yang kaya. Dari usia 8 hingga 16 minggu, tikus bambu mulai mengembangkan gigi yang lebih kuat. Inilah saat yang tepat untuk memasukkan tebu ke dalam makanan mereka. Tebu mengandung gula alami dan memiliki tingkat kekerasan sedang, memungkinkan tikus mengunyah dan menggertakkan giginya, mendorong perkembangan gigi yang kuat dan sehat. Pada tahap dewasa mulai usia 16 minggu, tikus bambu membutuhkan makanan kaya serat untuk menjaga kesehatannya dan rebung atau bambu muda adalah makanan favoritnya. Batang bambu yang keras membantu tikus bambu menjaga gigi tetap tajam dan mencegah pertumbuhan berlebih. Mineral dalam bumbu juga mendukung perkembangan tulang dan otot yang sangat bermanfaat bagi tikus bambu dewasa. Tikus bambu dewasa dapat mencapai panjang 25 hingga 50 cm, dengan berat berkisar antara 1 hingga 4 kg. Ciri yang paling khas untuk membedakan tikus bambu dari tikus biasa adalah giginya. Tikus bambu memiliki kepala besar, rahang kuat, dan gigi sangat tajam, bulunya tebal dan berwarna coklat keabu-abuan, dan beratnya 2 kali lipat tikus biasa. Hanya tikus sehat yang tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit yang dipilih untuk panen, dianggap sebagai makanan lezat dan sangat dicari. Banyak orang bersedia membayar mahal untuk tikus bambu, karena tikus bambu tidak selalu tersedia di pasar. Disesuaikan dengan suhu yang lebih dingin, peternakan terpencil yang terletak jauh di pegunungan, menjadi penghalang tambahan bagi konsumen yang mencari kelezatan istimewa ini. Karena ukurannya yang besar, pola makan alami, dan gaya hidup mereka, dagingnya melimpah, aromanya khas, dan rasa manisnya tiada taraf. Dagingnya yang padat berwarna merah cerah, mirip daging kelinci atau ayam, dengan rasa yang lezat dan kandungan lemak rendah. Ada banyak cara untuk menyiapkan hewan ini sebagai hidangan. Metode yang paling populer adalah tikus bambu panggang, yang biasanya terendam dengan rempah-rempah seperti bawang putih, cabai, serai, dan kecap ikan. Setelah arang siap, mereka diletakkan di atas bara api yang menyala dan dipanggang sampai dagingnya empuk dan harum. Hidangan ini memiliki rasa yang kaya, dengan daging yang padat dan berair, serta kulit yang renyah dan dilengkapi dengan saus spesial yang membuatnya semakin menggugah. Bagaimana menurut kalian tentang video ini?
Dan apakah kalian pernah mencicipi hidangan dari tikus bambu?